bahan ajar. Dalam prosedur penulisan bahan ajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Di dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, di dalamnya terdiri dari atas 3 tahapan, yakni analisis terhadap kurikulum, analisis terhadap sumber belajar, serta penentuan jenis-jenis judul bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Langkah pertama ini ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Untuk mencapai hal itu, maka kita meski mempelajari 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi, yakni kualitatif kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap semester. Kedua, kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Ketiga, indikator ketercapaian hasil belajar. Indikator adalah rumusan kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompetensi tindakan seseorang. Keempat, materi pokok, yakni sejumlah informasi utama, pengetahuan, keterampilan atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Kelima, pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh para peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, menganalisis sumber belajar. Adapun kriteria sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasikan ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Yang ketiga, memilih dan menentukan bahan ajar. Berkaitan dengan pemilihan bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, prinsip relevan. Yang kedua, prinsip konsistensi. Ketiga, prinsip kecukupan. Yang kedua, memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Untuk memudahkan proses dalam pemilihan sumber belajar, ada 2 kriteria yang bisa kita gunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu sebagai berikut. Yang A, kriteria umum. Kriteria dalam pemilihan sumber belajar secara umum meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ekonomis, artinya sumber belajar tidak mahal, praktis dan sederhana, artinya sumber belajar tidak memerlukan layanan dan pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Mudah diperoleh, artinya sumber belajar dekat dan mudah dicari. Fleksibel, artinya sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Yang B, kriteria khusus. Secara kriteria khusus, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar secara umum meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar untuk memecahkan masalah, sumber belajar untuk prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halimatus Sadiyah. Nomor induk mahasiswa 1220501930119. Di sini saya akan meneruskan pemateri sebelumnya. Kali ini yang saya bahas yaitu tentang menyusun peta bahan ajar. Penyusunan peta bahan ajar ini mempunyai kegunaan. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang akan ditulis. Kemudian yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar. Yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar. Tentunya peta bahan ajar ini penting untuk kebutuhan bahan ajar itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, teknik penyusunan bahan ajar yang perlu dipahami. Setiap bahan ajar itu mempunyai teknik penyusunan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu buku cetak atau bahan ajar cetak. Pada bahan ajar cetak ini ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu judul dan juga materi harus sesuai dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi harus sesuai dengan kompetensi dasar. Jika tidak, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Nah, yang kedua,
Dalam menyusun bahan cetak ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, susunan tampilan harus jelas dan juga menarik. Tentunya, hal ini berpengaruh pada siswa, sehingga siswa akan tertarik dengan pembelajaran tersebut, sehingga ia akan giat belajar. Kemudian yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman siswa. Kemudian yang keempat, adanya stimulan. Kemudian yang kelima, kemudahannya dibaca dan juga materi instruksional. Untuk teknik penyusunan bahan ajar pada audio. Pada bahan ajar audio ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu judul itu diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok yang sesuai dengan besar kecilnya materi. Jadi sama seperti bahan ajar cetak, keseluruhan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, adanya petunjuk penggunaan, karena jika tidak ada petunjuk penggunaan, nanti takutnya siswa itu tidak akan bisa menggunakan. Kemudian yang ketiga, bentuk tertulis yang kemudian direkam dalam pita kaset, piringan hitam atau PH atau compact disc. Tugas-tugas ditulis dalam lembar kertas lain. Kemudian penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan, yaitu sewaktu peserta didik menirukan apa yang mereka dengar. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi. Karena ini video, jadi tidak, untuk memperkuat materi ini diperlukan buku cetak atau buku diktat atau modul dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu teknik penyusunan bahan ajar audio visual. Karena ini merupakan teknik bahan ajar audio visual, sehingga cukup rumit karena harus ada video visualnya dan juga harus ada suaranya. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kurikulum. Analisis kurikulum terlebih dahulu sebelum membuat bahan ajar audio visual. Kemudian penentuan medianya, media apa yang ingin digunakan untuk mempermudah siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, skema yang sekuensi atau skenario-nya itu bagaimana. Kemudian pengambilan gambar dan juga proses editing. Kemudian yang keempat yaitu teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Pada teknik penyusunan bahan ajar interaktif ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam penyusunan bahan ajar interaktif diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai. Kalau keterampilan dan juga pengetahuan itu tidak mendukung, bagaimana kita akan melakukan pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, bahan ajar interaktif disajikan dalam bentuk compact disc, kemudian menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Nah, ini penting karena materi ini akan diberikan kepada siswa, jadi harus sesuai dengan kompetensi dasar atau materi yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian selanjutnya itu menjelaskan judul dan menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat dan menarik dalam bentuk gambar maupun animasi bergerak. Penting memberikan informasi pendukung karena jika hanya berupa pembelajaran biasa interaktif itu tidak akan bisa menarik siswa. Kemudian menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil karya dari yang diberikan pada akhir pelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya buku, internet, kemudian majalah. Karena kalau hanya berupa bahan ajar interaktif ini tidak akan cukup. Materi selanjutnya yaitu pemilihan bahan ajar. Dalam memilih bahan ajar, tentunya ada prinsip-prinsip dan juga langkah-langkah yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip pada pemilihan bahan ajar ini, menurut Arif dan Napitupulu, ada beberapa prinsip dalam memilih bahan ajar. Yang pertama yaitu isi bahan ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting karena jika tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka tujuan
pembelajaran itu tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua, bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar betul-betul baik dalam penyajian faktualnya. Keempat, bahan ajar benar-benar menggambarkan latar belakang dan suasana di hati oleh peserta didik. Kelima, bahan ajar mudah dan ekonomis penggunaannya. Tentunya jika bahan ajar itu mudah dan juga ekonomis, semua murid bisa menjangkaunya. Kemudian yang keenam, bahan ajar hendaklah cocok dengan gaya belajar peserta didik, karena setiap peserta didik itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi seorang guru harus bisa menentukan bahan ajarnya. Dan yang ketujuh, lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan media yang digunakan. Tentunya karena media yang digunakan itu untuk mendukung pembelajarannya. Jika tidak sesuai dengan pembelajarannya, maka pembelajaran tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuannya. Jika kita sudah tahu tujuannya, kita akan bisa menentukan bahan ajar apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, pelajari bidang bahan yang ajar yang kita butuhkan. Yang ketiga, buatlah perincian tentang jenis bahan ajar yang kita cari. Yang keempat, tentukan apakah bahan ajar tersebut akan digunakan untuk memotivasi peserta didik agar mau belajar mengajari mereka isi bidang tertentu, bahan belajar lanjutan atau kelompok. Pilih bentuk bahan ajar yang tepat dan lakukan penilaian pada beberapa kriteria seperti kesesuaian isi dengan tujuan-tujuan pengajaran, kesesuaian isi dengan tujuan pengajaran, dan juga masih banyak lagi lainnya. Untuk selanjutnya, pemilihan bahan ajar berupa cetak. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya, apakah sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik atau tidak. Kemudian, jangan sampai bahan ajar yang kita pilihkan terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Kemudian, pemilihan bahan ajar model atau maket. Model atau maket ini bisa berupa bentuk badan yang ada pada pelajaran IPA. Pada model atau maket itu memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan. Jadi ketika kita mau memilih model atau maket tersebut harus sesuai dengan materi apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, model besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat sehingga dapat dipindah-pindahkan oleh satu orang. Ini juga penting karena jika model atau maket tersebut berat, tentunya akan sulit untuk dibawa kemana-mana, misalnya pada praktikum setiap kelas. Kemudian yang ketiga, model untuk biologi harus berukuran sama dengan benda aslinya. Kemudian yang keempat, model atau maket bisa diperoleh di toko dan dapat juga dilihat di sumber belajar seperti museum atau perpustakaan. Kemudian, pemilihan bahan ajar berupa audio. Dalam bahan ajar audio ini ada dua yang bisa menjadi pilihan kita, yaitu radio dan juga kaset atau CD atau OHP. Nah, yang pertama yaitu pemilihan bahan ajar radio. Pada pemilihan bahan ajar radio itu harus memperhatikan beberapa hal seperti substansi materi yang disajikan dalam program radio tersebut harus sesuai atau relevan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika tidak, maka tujuan kompetensi tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua, program radio itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi misalnya dari instansi pemerintahan itu merupakan saluran radio yang harus kita gunakan karena pemerintahan pastinya sesuai dengan kompetensi dasar siswa. Kemudian yang ketiga, direkam terlebih dahulu atau siaran langsung yang baik agar bisa didengar dengan jelas. Kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis.
Tentunya dilengkapi dengan keterangan tertulis itu akan memudahkan peserta didik, karena jika hanya berupa audio itu akan sulit untuk siswa mengingatnya karena hanya mendengarkan. Iya, kalau mendengarkan, kalau tidak jadinya ya harus ada keterangan tertulis. Kemudian beberapa radio siaran menyediakan program pendidikan. Nah, ya, benar ada beberapa radio yang menyediakan program pendidikan. Jadi seorang guru harus benar-benar program radio mana yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan bahan ajar, kaset atau CD atau OHP. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa yang sama dari radio tadi. Yang pertama yaitu kesesuaian materi atau relevansi materi sesuai dengan kompetensi yang harus diajarkan pada peserta didik. Kemudian CD tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian direkam pada pita kaset atau CD yang baik agar jelas didengar. Yang keempat, harus dilengkapi dengan keterangan tertulis. Dan yang terakhir adalah beberapa kaset atau CD tersebut dapat dibeli toko buku. Jadinya seorang guru harus bisa memilih. Jika menggunakan CD, misalnya carilah CD yang memang banyak toko itu punya, sehingga siswa akan siswa bisa membeli dan juga menjangkaunya. Untuk pemilihan bahan ajar audio, menurut Anderson menawarkan pertimbangan lain dalam pemilihan bahan ajar audio. Pertama, pertimbangan tujuan dan materi pelajaran. Kemudian media audio tersebut harus memiliki paling tidak satu dari kriteria yang tersaji. Nah, jika dilihat dari makalah yang telah saya share di grup, itu ya sesuai dengan itu. Misalnya kriterianya apakah peserta didik tak dapat membaca atau memahami kesulitan. Apakah peserta didik tak dapat membaca atau memahami kesulitan dalam memahami media cetak? Apakah siswa kesulitan? Jika iya, kita centang pada iya, jika tidak, kita centang pada tidak. Kemudian selanjutnya contohnya, apakah materi pelajaran mengandung rangsangan pendengaran yang relevan untuk diberikan kepada peserta didik? Jika iya, kita centang iya, jika tidak, kita centang tidak. Jadi berupa tabel, kemudian kita hanya akan mengisi iya atau tidak seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang D, pemilihan bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual meliputi dua jenis, yaitu video atau film dan orang. Secara lebih rinci, cara memilih masing-masing jenis bahan ajar audiovisual tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan ajar video atau film. Video atau film untuk keperluan pendidikan memang belum banyak tersedia di pasaran. Namun, jika suatu ketika diperlukan untuk membeli, maka dalam memilihnya perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang nomor 1, substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang nomor 2, alur cerita yang ada dalam program video atau film merupakan sajian menarik dan diturunkan dari standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam kurikulum. Yang nomor 3, ditampilkan dalam suatu cerita yang menarik sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajarinya. Yang nomor 4, kebenaran materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang nomor 5, durasinya tidak terlalu lama, paling lama 20 menit. Yang nomor 6, pilih video atau film yang sesuai, misalnya tentang suatu situasi diskusi, dokumentasi, promosi suatu produk, interview, atau bahkan menampilkan suatu percobaan yang berproses. Yang poin nomor 2, pemilihan bahan ajar orang. Orang atau narasumber di samping sebagai bahan ajar dapat juga sebagai sumber belajar.
Sebagai bahan ajar, maka orang harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman keahlian yang sesuai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepintarannya atau keahliannya kepada orang lain, ditunjukkan dengan adanya biodata atau matriks kompetensi. Yang nomor 3, narasumber dapat dijumpai di instansi pemerintah atau swasta. Yang sekarang pemilihan bahan ajar interaktif. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar interaktif antara lain: yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam program interaktif harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, program interaktif yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk disket atau CD. Nomor 4, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Yang kelima, penyajiannya menarik. Sementara itu, dalam sudut pandang Anderson, jika bahan ajar yang digunakan berbasis komputer atau menggunakan komputer, maka ada sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terutama dalam bentuk daftar cek seperti terlihat pada tabel. Pertanyaannya, apakah pengajaran individual diharapkan untuk memenuhi sebagian besar kurikulum kita? Tidak ada atau hanya sedikit keuntungan bagi peserta didik jika diselenggarakan interaksi antara peserta didik atau campur tangan pendidik dalam situasi kelas. Pertanyaan nomor 2, apakah ada petugas pengembangan yang mampu mempersiapkan pembelajaran bercabang dan kompleks? Pertanyaan ketiga, apakah isi pelajaran memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengembangannya supaya berkualitas? Pengajaran mandiri memerlukan waktu pengembangan yang lebih lama daripada yang diajarkan guru. Selain itu, bahan tidak boleh cepat ketinggalan zaman setelah dikembangkan. Pertanyaan nomor 4, apakah ada bahan pengajaran yang memenuhi kebutuhan pengajaran kita yang bisa dibeli atau disewa? Pertanyaan nomor 5, apakah Anda telah menentukan media yang diperlukan untuk memberikan stimulus audio dan visual yang disiarkan oleh kurikulum? Pertanyaan nomor 6, apakah atasan kita menyetujui penggunaan CAI, Computer Assisted Instructional? Pertanyaan nomor 7, apakah sudah disediakan dana untuk melakukan percobaan dalam waktu yang cukup dan untuk pemeliharaannya setelah peralatan dipasang? Pertanyaan nomor 8, apakah Anda telah mengantisipasi kebutuhan untuk A. Jaminan bahan-bahan, B. Waktu perbaikan atau peningkatan bahan pengajaran, C. Analisis atau hasil data khusus yang diperlukan, D. Prosedur tes, E. Jumlah terminal dan peralatan. Media yang berhubungan, F. Lokasi geografis terminal. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita punya alternatif cara untuk membuat pertimbangan dalam mengidentifikasi dan memilih bahan ajar interaktif yang kita sajikan kepada peserta didik akan menjadi suatu pilihan yang layak dan tepat bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhridayah, NIM 12205193138, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemakaian atau penggunaan bahan ajar pada kegiatan pembelajaran. Menurut Anderson, penggunaan bahan ajar dipetakan menjadi 3, yaitu dengan tujuan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Penggunaan setiap jenis bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cetak. Maksudnya bahan ajar cetak. Dalam tujuan kognitif, bahan ajar cetak digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dengan jelas, fakta seperti kebijakan dan prosedur, atau mendeskripsikan fungsi-fungsi kerja. Yang kedua yaitu mengajarkan pengenalan kembali dan atau perbedaan stimulasi yang relevan.
Dalam tujuan psikomotorik, bahan ajar cetak dapat digunakan untuk mengajarkan langkah atau prinsip dalam keterampilan psikomotorik, menunjukkan posisi sesuatu yang sedang bergerak, dan menunjukkan posisi sesuatu atau cara memegang suatu objek. Namun, untuk menggambarkan gerak, sukar disajikan dengan media ini. Sementara dalam tujuan afektif, bahan ajar cetak sebenarnya jarang digunakan. Meskipun begitu, ada buku yang ditulis dengan gaya yang dapat membangkitkan emosi dan menarik. Tetapi materi latihan tentang perubahan sikap tidak bisa disiapkan dengan tepat guna. Jenis bahan ajar cetak memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu handout. Handout merupakan salah satu bentuk bahan ajar cetak yang paling sederhana. Handout dapat dikembangkan untuk beragam alasan. Tetapi alasan yang paling cocok atau pokok adalah untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan dalam bahan ajar, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Yang kedua yaitu modul. Bentuk bahan ajar ini memuat materi pembelajaran yang relevan dan dapat memotivasi pembacanya untuk mempelajari materi dalam modul tersebut apabila dikembangkan sesuai dengan prosedur. Modul dapat digunakan untuk beragam keperluan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah LKS. LKS adalah salah satu bentuk bahan cetak selain handout, modul, dan buku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan bahan ajar LKS adalah dengan metode survei, question, read, recite, dan review. Yang kedua yaitu bahan ajar audio. Pertama, untuk tujuan kognitif. Dalam tujuan kognitif, bahan ajar audio dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali dan atau perbedaan rangsang audio yang relevan. Kedua, untuk tujuan psikomotorik. Dalam hal ini, bahan ajar audio dapat digunakan untuk mengajar keterampilan yang verbal. Yang ketiga, untuk tujuan afektif. Untuk tujuan afektif ini, dalam hal ini suasana mungkin dapat diciptakan oleh musik, latar belakang, efek suara, ataupun suara narator. 3. Bahan ajar audio video. Tujuan kognitifnya yaitu mengajarkan kepada peserta didik mengetahui atau pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Untuk tujuan psikomotoriknya dan digunakan untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Yang ketiga terkait tujuan afektif yaitu dengan menggunakan berbagai teknik dan efek, video dapat menjadi yang sangat ampuh untuk memengaruhi sikap dan emosi. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Dalam bahan ajar interaktif ini contohnya komputer. Komputer dalam tujuan kognitifnya yaitu dapat menggunakan macam-macam IP terminal, dapat mengontrol interaksi pengajaran, langkah dalam proses, dan kalkulasi yang kompleks. Kedua, untuk tujuan psikomotorik, pada bagian ini terminal komputer adalah alat tentang dunia nyata yang sangat bagus untuk mengajarkan programming dan kecakapan yang bagus atau serupa bila peserta didik mau bekerja dengan terminal-terminal kerja. Ketiga, untuk tujuan afektif, dalam hal ini bahan ajar berbasis komputer sangat berguna bila digunakan seperti yang diungkapkan dalam tujuan psikometer atau digunakan untuk mengontrol bahan-bahan video. 5. Langkah-langkah penyesuaian bahan ajar yang sudah ada. Yang pertama yaitu tambahkan media lain pada bahan ajar yang sudah ada. Yang kedua, kembangkanlah lembar bahan ajar mandiri tambahan untuk melengkapi bahan ajar yang telah tersedia. Yang ketiga yaitu sesuaikan gambar-gambar yang ada. Yang keempat yaitu sesuaikan bagian audio dari film. Yang keempat yaitu terjemahkan ke dalam bahasa ibu peserta didik. Seandainya bahan ajar asli ditulis dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Lalu, sesuaikan gambar-gambar untuk mengungkapkan keadaan sesungguhnya dari lingkungan peserta didik. Setelah itu, sesuaikan bahasa yang dipakai dengan tingkat pemahaman peserta didik.
Setelah itu, sesuaikan cara penyajian dengan menggunakan media campuran. Penggunaan kombinasi lebih dari satu media dalam penyajian bisa membuat bahan ajar lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu gunakanlah bahan ajar yang berbiaya ringan dan murah sebagai alternatif bahan ajar dengan harga yang lebih mahal. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan nyata tidak mungkin ditunjukkan kepada peserta didik karena biaya tinggi. Nah, itulah ke-9 hal yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan bahan ajar yang sudah tersedia dan kita miliki agar lebih relevan.